Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Kasatria dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan memperagakan monolog tentang Ki Hajar Dewantara. Saya merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Aku lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Aku terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Aku berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta atau keluarga bangsawan. Pada waktu saya berusia 40 tahun, aku berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi Raden Mas Suwardi. Selamat pagi semuanya. Kalau saya pikir, panggil saja saya dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Tetapi panggilan itu kurang menghormati Raden Mas Suwardi. Masalah hormat menghormati tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata saja, tetapi juga bisa dilihat dari unggah-ungguhnya. Apakah harus demikian? Baik, saya akan berikan gambaran kepada kalian semua. Kalian bisa melihat tingkah laku dan kebiasaan yang dilakukan para penjajah. Mereka juga memanggil saya dengan sebutan yang menurut orang-orang nama yang terhormat, yaitu Raden Mas Suwardi. Tetapi apa yang diperbuat mereka justru unggah-ungguh mereka yang lakukan sama sekali tidak ada. Pada tahun 1908, aku aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kesempatan kali ini sangat berharga untuk menegakkan kemerdekaan. Melalui organisasi ini, kita dapat memperbaiki mental pemikiran dan perilaku yang kebobrokan yang kita tambali dengan jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Saya hanya menambahi perkataan dari saudara Ki Hajar Dewantara. Solusinya membentuk sebuah badan organisasi, tetapi untuk membentuk badan-badan yang memang diperlukan dalam setiap negara yang ingin merdeka. Maka kita sebagai generasi yang sadar akan hal tersebut berkepentingan untuk segera membentuk sebuah partai politik yang beraliran nasionalisme Indonesia, tetapi arahnya juga ke berpendidikan. Kemudian dari usulan para tokoh-tokoh tersebut, maka para pendiri dan lainnya berusaha mendaftarkan organisasi itu untuk memperoleh status badan hukum pemerintah Belanda. Tetapi pemerintah Belanda menolaknya. Ada apa ini ramai-ramai? Menir, keluarlah. Kami pemuda Indonesia ingin bertatap muka dengan kamu. Cepat, keluar. Jenderal, para pemuda datang beramai-ramai ingin bertemu dengan jenderal. Mereka menginginkan jenderal meresmikan partai yang mereka bentuk. Hei, mau apa kalian? Alasan kami kesini hanya untuk Jenderal Hindenburg bersedia melegalkan partai yang sudah dibentuk Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawannya itu. Dan kami datang ke sini dengan damai. Jadi balaslah dengan tangan terbuka, Jenderal. Saya tidak akan mau menyetujuinya sampai kapanpun. Kenapa tidak setuju, Jenderal? Alasanku adalah organisasi itu bisa saja kau gunakan untuk merongrong kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda. Dan itu adalah pengkhianatan terbesar bagiku. Kami hanya mau menghimpunkan persatuan di antara kami. Kami bukanlah bangsa radikal. Jadi sekiranya Anda bisa mempertimbangkan kembali kebijakan Anda. Apakah kau itu tuli? Aku tidak setuju. Sekali lagi, aku sangat tidak setuju. Pembohong, Anda jenderal yang tidak becus.
tidak bisa memikirkan hak-hak yang dimiliki dan diinginkan rakyat. Jika jenderal tetap keras kepala dan menolak untuk melegalkan partai Indispartij, kami akan menyambutnya dengan pertumpahan darah. Kami tidak takut dan kami minta sekali lagi pikirkan kembali keputusan jenderal. Kopral, usir orang-orang ini dari hadapanku. Jika ada yang masih melawan, jangan segan-segan untuk menembak kepalanya. Siap, jenderal. Kemudian keluarlah bunyi peluru ke sana kemari. Gerombolan massa pemuda saling berhamburan. Aku dengan secepatnya diamankan oleh para pemuda. Penjajah, kalian menembaki kami yang tidak membawa senjata senapan seperti milik kalian. Apakah kalian takut kalau berperang tidak menggunakan senapan? Aku melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disukai oleh pemerintah kolonial, sehingga mendapatkan pengasingan sampai keluar Indonesia. Sepulangnya dari pengasingan, aku membentuk Taman Siswa sebagai wadah pendidikan rakyat Indonesia. Diam! Mulai sekarang, segera hentikan kegiatan kalian ini. Jenderal Hindenburg tidak menyukainya. Cepat, hentikan! Semua siswa Taman Siswa secara kompak menjawab perkataan tentara Belanda dengan mengucapkan Tut Wuri Handayani. Dengan perlawanan yang tidak mengenal takut, siswa Taman Siswa mengorbankan semangat juang demi keadilan dan hak mereka sebagai manusia untuk mendapatkan kebebasan dalam pendidikan. Mereka terus melakukan perlawanan meskipun sebenarnya kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan tentara Belanda.